warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rini Lestari, Hijriyatun Hasanah, dan Rida Nur Aisyah akan menyampaikan materi tentang cerita anak, antara lain hakikat cerita anak, perkembangan resepsi, dan manfaat cerita anak. Yang pertama adalah hakikat cerita. Cerita merupakan sarana untuk menyampaikan pesan melalui serangkaian penataan yang baik dengan tujuan agar pesan lebih mudah diterima. Pada hakikatnya, cerita merupakan kejadian suatu tempat, kehidupan binatang, kehidupan manusia, dan nyata yang hidup dalam masyarakat kapan dan di mana cerita itu terjadi. Pada awalnya, cerita disampaikan secara lisan, kemudian berkembang menjadi cetakan berupa buku, kaset, video, film, dan lain-lain. Begitu pula dengan bahan cerita yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Cerita anak berbeda dengan cerita untuk anak. Cerita anak adalah cerita tentang kehidupan anak, baik suka maupun dukanya dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan cerita untuk anak adalah cerita yang diperuntukkan bagi anak, baik cerita tentang kehidupan anak, cerita binatang, cerita tentang tokoh pahlawan, cerita tentang alam, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat cerita anak adalah karangan imajinatif tentang kehidupan anak. Cerita yang baik adalah cerita yang pesannya sampai kepada sasaran. Oleh karena itu, cerita perlu memiliki konsep dasar yang jelas. Konsep dasar cerita anak terdiri dari 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah keterlibatan. Keterlibatan menjadi kunci untuk menarik perhatian anak dalam kegiatan bercerita. Langkah awal dalam merumuskan konsep dasar cerita adalah cerita itu harus mampu menarik perhatian anak untuk mendukung terjadinya proses belajar. Tidak hanya keterlibatan emosional, keterlibatan fisik juga perlu, karena anak sedang berada pada fase operasional konkret yang mana mereka akan memahami sesuatu apabila mereka melakukan aktivitas motorik yang sesuai dengan keterlibatan mentalnya. Konsep dasar cerita anak yang kedua adalah berada dalam dunia anak. Kegiatan bercerita pada hakikatnya adalah komunikasi antara guru dan murid untuk menyajikan materi pelajaran dengan tujuan tertentu. Dalam bercerita, perlu dipahami bagaimana proses komunikasi itu dilakukan. Untuk dapat memberikan pengaruh pada anak, dalam bercerita kita harus masuk ke dalam dunia anak. Perlu dipahami bagaimana cara anak berpikir dan bagaimana cara anak memandang diri dan dunianya. Konsep dasar cerita anak yang terakhir adalah memiliki nilai pesan. Dalam bercerita, kita harus memperhatikan pesan apa yang ingin disampaikan, karena pada hakikatnya pesan itulah yang diharapkan dapat sampai dan diterima dengan baik oleh sasaran. Jika sebuah cerita tidak memiliki pesan, maka cerita akan berjalan tanpa arah dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Pesan dalam cerita juga akan membawa dampak bagi sasaran. Salah satu dampak penceritaan adalah peniruan. Maksudnya, pendengar cenderung mengadopsi dan mengadaptasi cerita dengan dirinya. Oleh karena itu, pesan dalam cerita sangat perlu diperhatikan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Hijriyatun Hasanah. Saya akan menjelaskan pengertian dari perkembangan resepsi sastra anak. Yang dimaksud dengan perkembangan resepsi sastra anak itu adalah sewaktu mendengarkan atau membaca cerita selama anak telah memahami bahasa yang telah digunakan. Anak akan berusaha menggambarkan realitas yang didengar atau dibacanya sesuai dengan skemata. Jadi, yang dimaksud dengan skemata itu adalah struktur mental yang mempengaruhi cara berpikir dan kognisi seseorang yang ada. Dengan kata lain, pengaktifan skemata pada diri seseorang, pendengar atau pembaca senantiasa bersifat jamak. Karena dalam proses memahami sesuatu yang didengar atau dipahami oleh seorang pembaca, maka pendengar atau pembaca akan menghubungkannya kembali dengan pembendaharaan, pengalaman, dan pengetahuan secara asosiatif. Pemahaman terbentuk melalui penghubungan antara sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang baru.
rekonstruksi yang dilakukan oleh pendengar atau pembaca. Dalam proses pemahaman tersebut ada 3 penjelasan yang pemanfaatan skema. Yang pertama itu adalah pendengar atau pembaca memanfaatkan skema yang ada itu untuk menemukan dan memilih berbagai gambaran yang relevan dengan realitas yang mesti dipahami. Yang kedua itu adalah skema berperan dalam proses pengorganisasian maupun rekonstruksi pemahaman sehingga dapat membentuk pengertian-pengertian baru. Yang perlu dilakukan adalah membangkitkan dan mengingat kembali pemahaman makna kata, hubungan makna kata dan bentuk persepsi yang mesti diubahkan berdasarkan konteks penggunaannya. Jadi skema yang ketiga itu adalah skema berfungsi dalam proses perluasan pemahaman baik dalam bentuk perbandingan, penilaian maupun penghubungan yang diperoleh dengan bentuk-bentuk pemahaman sebelumnya. Pembangkitan skema itu bisa tumbuh berdasarkan mekanisme berpikir anak, bisa juga disimulasi melalui pertanyaan, penyampaian, perbandingan, pemberian kesempatan memberi pendapat. Proses yang ditempuh anak itu karakteristik dan tingkat kita dalam membantu proses apresiasi sastra anak berbeda-beda. Salah satu faktor pembeda yang sangat menentukan adalah usia dan tingkat perkembangan siswa. Tingkat resepsi estetis anak-anak secara umum dapat diklasifikasikan dengan sebagai berikut. Jadi usia anak dari umur 0 sampai 2 tahun, pada usia tersebut anak dapat diibaratkan sebagai lembaran kertas putih yang terbuka. Pada usia tersebut anak mampu berbahasa. Peranan orang tua apabila dihubungkan dengan kegiatan apresiasi sastra anak adalah upaya menumbuhkan kemampuan menanggapi realitas, menggunakan bunyi-bunyi kebahasaan dan menggerakkan keterampilan lainnya. Keterampilan motoriak anak. Pada usia tersebut, orang tua akan dapat memberikan mainan yang memiliki warna atraktif maupun bunyi-bunyian ataupun nyanyian yang dimiliki oleh ritme berbunyi tertentu. Itu seperti lagu Pu Ame Ami, Belalang Kupu-Kupu. Orang tua di hadapan lebih banyak memanfaatkan gerak-gerakan motoriak daripada verbal atau secara lisan. Jadi usia yang kedua itu usia 2 tahun sampai 4 tahun. Pada usia tersebut, orang tua sudah bisa memulai menyampaikan cerita secara lisan ataupun membacakan cerita. Apabila cerita tersebut dibacakan, sangat baik apabila cerita yang dibacakan itu dilengkapi dengan gambar sehingga selain membacakan, orang tua juga bisa menghubungkan kata ataupun peristiwa yang dibacakan dengan gambaran yang tersaji dalam cerita tersebut. Melalui kegiatan ini, selain diajarkan berkenalan dengan realitas, juga diajari memahami berkosakata. Sambil bercerita, orang tua juga dapat mengemukakan petunjuk tertentu yang secara konkret berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak, misalnya cara minum, cara makan, kegiatan mandi, dan sebagainya. Jadi usia selanjutnya itu usia 5 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu membaca. Meskipun demikian, pendamping orang tua masih sangat diperlukan. Bentuk pendampingan itu sangat diperlukan dalam konteks elaborasi, misalnya dalam bentuk pertanyaan, siapa, mengapa, bagaimana, seandainya. Pada sisi lain, orang tua juga dapat memancing pendapati dan penilaian anak terhadap tokoh, peristiwa, maupun bentuk perilaku para tokoh. Dari proses elaborasi, orang tua diharapkan tumbuh dialog antara anak dengan orang tua maupun antara anak dengan jalan pikirannya sendiri. Dalam usia anak 7-9 tahun, anak sudah mulai bisa memahami cerita secara episodik karena anak sudah bisa membuat akumulasi satuan cerita, menyusun rangkaian cerita
Pada tahap ini, anak juga sudah mulai bisa menikmati ungkapan dan paduan bunyi dalam puisi. Sewaktu membaca cerita atau puisi, orang tua juga harus mampu mendampingkan anaknya. Jadi, usia selanjutnya dari usia 9 tahun sampai 12 tahun, anak sudah mampu memahami makna tersirat maupun jalinan hubungan secara logis. Anak juga sudah terampil membedakan antara fantasi dengan kenyataan. Sebab itulah apabila pada tahap usia anak sebelumnya, anak lebih banyak memperhatikan secara cerita dongeng, binatang, dan lain-lainnya. Anak dalam 12 tahun sampai 14 tahun, anak secara aktif sudah mampu menghubungkan gambaran pelaku dengan keberadaan dirinya sendiri. Dihubungkan isu-isu dalam kehidupan dengan peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra. Anak sudah mampu memahami cerita, novel, dan lain-lainnya. Umur selanjutnya itu, dari umur 14 tahun ke atas, anak sudah mampu memahami keberadaan dirinya sendiri di tengah-tengah orang banyak. Anak itu sudah mampu berusaha menemukan identitas dirinya di tengah kelompok kehidupannya. Manfaat cerita bagi anak. Yang pertama, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Cerita sangat efektif untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku anak, karena mereka senang mendengarkan cerita, walaupun dibacakan secara berulang-ulang. Pengulangan imajinasi anak dan nilai kedekatan guru atau orang tua membuat cerita menjadi efektif untuk mempengaruhi cara berpikir mereka. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Anak-anak membutuhkan penyaluran imajinasi dan fantasi tentang berbagai hal yang selalu muncul dalam pemikiran mereka. Seusia prasekolah dan usia sekolah dasar merupakan masa-masa kreatif anak berimajinasi. Anak membutuhkan dongeng atau cerita karena berbagai hal. Yang pertama, anak membangun gambaran-gambaran mental pada saat guru mendengarkan kata-kata yang melukiskan kejadian. Yang kedua, anak memperoleh gambaran yang beragam sesuai dengan latar pengetahuan mereka. 3. Anak memperoleh kebebasan untuk melakukan pilihan secara mental. Yang keempat, anak memperoleh kesempatan menangkap imajinasi dari citraan-citraan cerita. Yang kelima, anak memiliki tempat untuk melarikan permasalahan seperti keinginan untuk melawan, memperoleh kesempatan, kemarahan, rasa iri dan cemburu, serta ketidakberdayaan. Yang keenam, anak memperoleh kesempatan merangkai-rangkai hubungan sebab akibat secara imajinatif. Hal demikian membuat anak lebih meyakini nilai-nilai yang dirangkainya dan cukup mempengaruhi keputusan real yang dibuat. Ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Cerita yang bagus tidak sekedar menghibur, tetapi juga mendidik. Tetapi yang paling penting adalah sekaligus merangsang berkembangnya komponen kecerdasan linguistik, itu kemampuan menggunakan bahasa untuk mencapai sasaran praktis. Kemampuan verbal anak lebih terstimulasi secara efektif pada saat guru melakukan semacam tes pada anak untuk menceritakan kembali isi cerita. Cerita membuat anak menyadari arti pentingnya berdialog, menuangkan gagasan dengan kata-kata yang baik. Yang keempat, merangsang minat menulis anak. Pengaruh cerita terhadap kecerdasan bahasa anak diakui oleh Lenhart. Menurutnya, cerita memancing kebahasan anak. Anak yang gemar mendengar dan membaca cerita akan memiliki kemampuan berbicara, menulis, dan memahami gagasan rumit secara lebih baik. Cerita dapat menimbulkan inspirasi anak untuk membuat cerita. Dengan kata lain, cerita dapat menstimulasi anak membuat cerita sendiri. Yang kelima, merangsang minat baca anak. Bercerita dengan media buku, dengan catatan, guru melakukan praktek bercerita dengan benar, menjadi stimulasi yang efektif bagi anak. Karena pada waktu itu minat baca anak mulai tumbuh. Menstimulasi minat baca anak lebih penting daripada mengajar mereka membaca. Menstimulasi memberi efek menyenangkan, sedangkan mengajar seringkali justru membunuh minat baca anak.
apalagi bila hal tersebut dilakukan secara paksa. Penelitian di Nederland menunjukkan anak-anak yang dipaksa belajar membaca mengalami peningkatan. Namun, hal itu perlu diteliti efeknya di kemudian hari. Bacakan cerita dapat menjadi contoh yang efektif bagi anak bagaimana aktivitas membaca harus dilakukan. Yang keenam, membuka cakrawala pengetahuan anak. Dengan membuka cakrawala pengetahuan anak, bercerita memberikan jalan bagaimana memahami diri sendiri dan memahami orang lain, serta bagaimana memahami cerita itu sendiri. Sebagai pengembang cakrawala anak tampak pada cerita-cerita yang memiliki karakteristik budaya, seperti cerita tentang 7 orang samurai, atau cerita dari Jepang, dan Kebunku karya Miranda. Cerita kadang menyimpan daya rangsang yang tinggi untuk memicu daya eksplorasi anak tentang lingkungan. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang menyimak cerita mengenai binatang tertentu kadang memperoleh semacam rangsangan untuk mengetahui tokohnya lebih jauh. Nah, itulah beberapa manfaat cerita bagi anak.